damai sejahtera bagi kita semuanya. Cara Yosafat menangani krisis yang begitu tampak pelik atau begitu berat dalam kehidupannya, dan itu patut kita teladani dari cara Yosafat menangani krisis yang dihadapinya. Kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan 2. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Itu bahwa ada berita yang datang kepada Yosafat bahwa ada laskar yang begitu besar yang datang menyerang Raja Yosafat. Ayat ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan ke seluruh Yehuda supaya ia berpuasa. Inilah cara yang pertama. Cara pertama Yosafat menangani krisis yang dihadapinya yang begitu berat. Yosafat menjadi takut dan dia mengambil keputusan, yaitu mencari Tuhan. Di ayat yang ke-3, ia mulai mencari Tuhan dan berpuasa. Ayat 3 bahwa Yosafat mencari Tuhan dan ia mulai berpuasa. Ini cara yang paling tepat ketika kita ada dalam krisis. Kita harus mencari Tuhan. Dan yang kedua, ia mengumpulkan orang lain untuk berdoa dan berpuasa. Yosafat, dia mengumpulkan orang lain berdoa dan berpuasa. Yosafat tidak sendirian untuk berdoa dan berpuasa, tetapi dia mengumpulkan orang-orangnya bersama-sama berdoa dan berpuasa. Kita butuh orang lain yang kita ada di dalam krisis untuk bisa menguatkan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, Yosafat mengakui ketidakmampuannya. Yosafat di sini mengakui ketidakmampuannya di ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi maka kami tertuju kepadamu. Hal yang ketiga dilakukan Yosafat untuk menangani krisis peperangan yang dihadapi dengan laskar yang begitu besar, yaitu Yosafat mengaku kepada Tuhan bahwa kami ini tidak kuat. Betapa pentingnya kita mengaku kelemahan kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui, kita jujur. Kalau kita memang tidak kuat, katakan kepada Tuhan, saya tidak kuat, saya tidak mampu. Yang keempat, cara Yosafat menangani krisis dalam kehidupannya, yaitu ia mentaati Roh Kudus. Kita baca di dalam ayat yang ke-14 sampai 18. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benanya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka,
mereka akan mendaki pendakian Cis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun. Yeruel, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Yosafat di sini dia taat kepada Roh Kudus ketika ada firman Tuhan melalui Yahasiel bin Sakaria yang dihinggapi oleh Roh Tuhan dan disampaikan kepada Yosafat, dan Yosafat taat dengan suara Tuhan. Yang kelima, menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Yosafat benar-benar menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Sini Yosafat percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan. Yang keenam, mengucap syukur kepada Tuhan. Yosafat mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 21 sampai dengan 22. Jadi itu cara Yosafat dalam menangani krisis yang tampaknya pelik, tampaknya berat dalam kehidupannya. Tapi Yosafat dapat menghadapinya dengan 6 cara dalam menanganinya, yaitu 1. Ia mulai mencari Tuhan dan berpuasa. 2. Ia mengumpulkan orang lain untuk berdoa dan berpuasa. 3. Mengakui ketidakmampuannya di hadapan Tuhan. Yang keempat, mentaati Roh Kudus. Yang kelima, menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang keenam, mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah keenam hal ini kita bisa terapkan dalam hidup kita ketika ada krisis terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tolong kami sehingga kami juga bisa mengambil keputusan yang terbaik ketika ada krisis yang terjadi dalam hidup kami, ketika ada